Reza ini kok kenapa nggak connect audio? Rahma kok nggak connect audio sama Sadam? Oke, Muhammad Reza udah connect. Rahma kenapa ini nggak connect audio? Rahma itu di mana posisinya dia? Rumahnya di mana Rahma itu? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Di Babelan, Pak. Di Babelan. Harusnya ada sinyal lah di Babelan ini, mah. Oke. Coba di WA Sadam sama Rahma ya, suruh connect audio sama tolong di kick aja hostnya ya. Sadam sama Rahma. Oke. Ya. Saya udah share screen, apakah terlihat? Terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Sudah. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang fisiologi latihan kompetisi. Di sini di mana kita akan membahas tentang bagaimana persiapan atlet untuk menghadapi kompetisi dan bagaimana respon tubuh kita terhadap kompetisi tersebut. Nah, pada kompetisi kita akan apalagi kompetisi itu namanya kompetisi ya, kalian tahu kompetisi yang paling sering kita lihat mungkin sepak bola yang kalian sering lihat. Di situ pola kompetisinya memang sangat padat kalau bisa dibilang. Di mana di situ seseorang harus ikut berkompetisi mungkin dalam seminggu dia bisa 2 sampai 4 kali dalam seminggu. Nah, maka dari itu adalah yang namanya periodisasi untuk atlet, di mana di situ atlet dipersiapkan agar memang siap untuk menghadapi kompetisi. Ya. Nah, di sini yang perlu pada latihan kompetisi yang memang harus diperhatikan adalah dari persiapan fisik sampai persiapan mental dan bahkan persiapan daya tahan kardiovaskuler. Karena kemarin sudah saya sempat sampaikan bahwa ketika ketahanan daya tahan kardiovaskulernya bagus, daya tahan ototnya bagus, itu seorang jadi apa namanya? Ketika seorang dengan daya tahan bagus atau endurance-nya bagus, dia performanya juga akan bagus, di mana di situ dia memerlukan bisa berkompetisi dengan waktu yang lama dan proses recovery-nya dia juga akan lebih baik. Nah, dan di sini mungkin yang perlu disiapkan adalah dari teknik dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah persiapan latihan. Dari komponen latihan, kuantitas latihan atau volume latihan mengacu pada lamanya waktu latihan, jarak atau beban latihan per unit waktu, sampai frekuensi ulangan latihan. Yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa sempat saya singgung, frekuensi itu ada berapa kali per minggu, lama waktunya adalah waktu konkret kita latihannya. Nah, jarak dan beban latihan itu dihitung, bisa dihitung per unit waktu, ataupun bahkan dihitung dengan, kalau kemarin kita latihan kardio, berarti yang dihitung adalah beban latihannya berdasarkan denyut jantung kita. Kalau kita latihannya beban dari dumbbell atau barbell, terus beban dari pemberat yang kita gunakan untuk latihan. Nah, dari sini volume itu adalah ukuran beban latihan yang menunjukkan besarnya unit kuantitas suatu rangsang gerak. Sedangkan intensitas, ukuran kadar kualitas suatu rangsang gerak atau tingkat kualitas pergerakan tenaga saat melakukan latihan maupun pertandingan. Nah, selanjutnya adalah yang nggak kalah penting adalah repetisi.
Repetisi ini adalah ukuran menunjukkan banyaknya ulangan atau satu macam rangsangan motorik dalam satu rangsangan. Misalkan, jadi repetisi ini jadi misalkan gini, kita latihan latihan tadi beban, gitu kan, latihan beban, kita ngangkat diberikan dosis 10 kali angkatan atau 10 kali kontraksi otot, dia mengangkat full ROM. Nah, itulah satu repetisi. Nah, berapa kali itu repetisi itu dilakukan pengulangan, gitu kan. Selanjutnya, frekuensi. Ukuran berapa kali latihan itu dalam satu minggu. Nah, ini adalah 4 hari, misalkan dari 4 hari per minggu ataukah per hari 2 sampai 4 dengan konten 2 sampai 4 jam per harinya dalam harinya. Nah, recovery. Di sini adalah waktu pemulihan atau ukuran yang menunjukkan lama waktu yang digunakan untuk istirahat, pemulihan tenaga, kembali ke elemen latihan satu dengan elemen berikutnya atau antar set waktu dengan set berikutnya. Nah, waktu pemulihan ini mungkin yang saya sampaikan tadi, semakin bagus daya tahan kita pun waktu pemulihannya akan membuat kita lebih cepat untuk merecovery tenaga maupun kondisi otot kita. Nah, selanjutnya adalah tentang periodisasi latihan. Nah, suatu usaha untuk membagi program latihan atau latihan 1 tahun menjadi beberapa periode waktu. Masing-masing periode memiliki tujuan khusus untuk prestasi puncak pada klimaks pertandingan utama pada tahun itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Pada saat kompetisi, di situ kita akan buat istilahnya ketika seorang atlet itu berlatih, dia akan dibuatkan tabel, misalkan kayak jadwal latihan itu mengikuti periode-periodenya. Dari periode persiapan, pra pertandingan, periode pertandingan, dan yang terakhir adalah transisi, periode transisi. Atau juga bisa dikatakan sebagai periode istirahatnya untuk beralih lagi ke fase istirahat atau fase persiapan yang berikutnya. Oke. Bentar, saya mau ngecek udah pada connect audio belum? Takutnya ternyata masih ada yang nggak connect audio. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya macam periodisasi tadi, macam-macam periodisasi yang setelah saya sampaikan tadi. Ada periode persiapan. Periode persiapan di sini tujuannya adalah mengembangkan kerangka umum fisik, teknik, taktik, dan persiapan mental dalam menghadapi tahap pertandingan yang akan datang, membangun, menciptakan kondisi umum atlet. Jadi persiapan ini pun nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu persiapan umum dan persiapan khusus. Persiapan umum itu akan membangun kondisi kebugaran dasar. Kebugaran itu ada banyak ya, dari kekuatan, kelincahan, terus kebugaran, kelincahan, power, kekuatan, terus kecepatan. Nah, komponen kebugaran itu banyak, nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, disinilah pada kondisi periode persiapan ini dibangun setinggi-tingginya kondisinya. Jadi disiapkan sebaik mungkin sehingga atlet ataupun pasien kita nanti, subjek kita itu siap untuk menghadapi tahap periode selanjutnya. Dan ketika nanti setelah persiapan umum akan ada yang namanya persiapan khusus. Persiapan khusus ini dia akan melatih komponen kebugaran, komponen fisik yang sudah spesifik terhadap cabang olahraga tersebut. Jadi apa yang dikatakan spesifik? Misalkan, jadi ketika kalian tahu pemain basket misalkan, pemain basket itu dia butuhnya apa?
Selain dia butuh kecepatan, terus selain butuh kecepatan, butuh power, terus kecepatan, terus daya tahan atau endurance, dia juga butuh power. Jadi kayak dia kebutuhan lompat itu komponen utamanya adalah power atau daya ledak. Dan bahkan ketika dia melempar bola, itu yang dibutuhkan adalah power. Nah, jadi di sini udah mulai spesifik komponen fisik yang dikembangkan. Jadi lebih spesifik ke arah cabang olahraga yang akan diperlukan. Ketika nanti dia, misalkan kalian dapat membuat periodisasi untuk ada konsultansi untuk pembuatan periodisasi pemain, misalkan pemain bola, berarti kan kalian juga harus memperhatikan bagaimana kelincahan dia, gitu kan, yang nanti kira-kira mendukung dribblenya dia, tendangannya dia biar kenceng kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, yang saya sampaikan tadi dari di sini adalah persiapan umum dari tahan kardiovaskuler yang paling penting, kelenturan dan kekuatan otot. Memperbaiki elemen teknik dan taktik cabang olahraga, memperkenalkan dasar-dasar teknik dan melatih mental. Nah, di sini kan perbaikan teknik mulai dilakukan, di sini terus dasar taktik dasar mulai diberikan. Namanya kalian ikut kompetisi, kalau kompetisi profesional di situ pasti pakai taktik. Beda halnya mungkin kalau di sini olahraga yang amatir mungkin udah ada beberapa yang dia udah pakai taktik, tetapi kebanyakan belum. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, di mana di sini persiapan khusus tahap selanjutnya adalah meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih spesifik sesuai dengan cabang olahraganya. Nah, di sini ada mulai penyempurnaan teknik-teknik dan taktiknya. Nah, sampai di sini dulu, ada yang mau tanya? Sudah paham? Gimana? Oke lah, saya anggap sudah paham ketika kalian nggak jawab ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tahap pertandingan. Pra-pertandingan itu ada dibagi menjadi dua juga, yaitu tahap pra-pertandingan dan tahap pertandingan kompetisi utama. Nah, di sini, kok pindah sendiri? Sorry. Nah, periode pertandingan di sini dia mengembangkan kemampuan biomotor, penyempurnaan teknik dan taktik, dan mencari pengalaman bertanding. Dari tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nanti tahap periode pertandingan itu ada dua, yaitu pra pertandingan dan kompetisi utama ya. Ada yang menyebutnya juga tahap pertandingan. Nah, di sini menjadi dua, di mana pra pertandingan itu melibatkan atlet dalam beberapa jenis pertandingan seperti pelatih dengan mengevaluasi secara objektif. Jadi di sini dalam tahap pra pertandingan itu ada evaluasi. Kurangnya apa nih? Karena kan tahapnya udah mepet sama pertandingan. Apa yang bisa dievaluasi, apa yang bisa disempurnakan, disitulah muncul evaluasi. Nah, selanjutnya mempersiapkan atlet secara khusus mengenai perkembangan mental dan emosional atlet dan hindari hal-hal yang mudah menimbulkan cedera. Nah, ini adalah kondisi pra pertandingan. Dan tahap pertandingan adalah kondisi sudah siap tempur sehingga lebih percaya diri, memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai kemenangan. Nah, pada tadi masa pertandingan tadi kan saya sampaikan bahwa masa pra pertandingan itu dia dipersiapkan secara mental juga. Dia untuk segera siap bertanding. Disitulah tahap-tahap dimana kalau kalian ada tahu mungkin masa uji coba, mungkin yang cowok-cowok nih kalau lihat bola ini kan ada pra pertandingan kayak gitu ya. Uji coba persahabatan. Nah, itulah contoh, itu masa pra pertandingan. Dan masa pertandingan utama itu sudah diharapkan ketika sudah masa pertandingan dengan tadi masa persiapan dan pra pertandingan tadi, di sini diharapkan atlet itu sudah mampu untuk masuk ke dalam fase ini dengan kondisi yang siap tempur. Nah,
kok nggak bisa? Nah, selanjutnya adalah periode transisi, di mana di sini seseorang itu harus bisa mengistirahatkan psikologisnya dari penatnya dia masa pertandingan yang sangat panjang, terus apa namanya, dia udah capek. Di sini diharapkan dengan periode transisi ini ada yang nyebut periode transisi, ada periode istirahat, ada yang nyebut periode cooling down gitu. Tapi intinya di sini adalah masa di mana dia selesai pertandingan dan dia akan persiapan lagi menuju masa persiapan. Nah, di sini kondisi ini adalah dilakukan evaluasi hasil prestasi setelah program dan proses latihan. Apakah yang kira-kira bisa ditingkatkan lagi setelah tadi ada pertandingan? Oh, ternyata nih si A waktu pertandingan dia kurang nih kecepatannya, gitu kan. Waktu real. Ternyata si B endurance-nya kurang nih, baru main bola baru 50 menit udah ngap gitu kan. Dan perlu yang dipahami di sini adalah dia harus tetap mempertahankan kondisi sampai sekitaran 50% dari porsi latihannya. Karena ditakutkan ketika dia benar-benar istirahat total, dia kondisinya akan menurun drastis. Sehingga ketika nanti periode persiapan dia masuk persiapan lagi, kita akan sulit mengejar kemampuan awalnya. Nah, periode selektif. Nah, di sini jadi periodisasi selektif, di sini ada beberapa macam proses dari apa namanya periodisasi, di mana di situ ada yang namanya monocycle. Monocycle sangat dianjurkan sebagai model latihan tahunan untuk atlet pemula junior yang memiliki persiapan yang panjang. Jadi puncaknya ada satu, gitu kan. Nah, dipanjang untuk mengembangkan fondasi teknik taktik seperti elemen fisik. Model ini sangat cocok untuk yang dominan kemampuan biomotor dan adalah daya tahannya. Selanjutnya bicycle biasa digunakan untuk atlet senior atau atlet yang memiliki kualifikasi kejuaraan nasional di mana fase persiapan lebih panjang daripada fase yang lainnya. Multi puncak digunakan untuk atlet yang berpengalaman atau atlet level internasional, kiranya atlet ini sudah mempunyai fondasi yang mantap, memungkinkan mereka mengatasi program latihan yang tinggi 3 puncak atau lebih. Jadi yang dinamakan 3 puncak ini, 1 puncak, 2 puncak, dan multi puncak ini adalah di mana di situ apa namanya? Di situ puncak istilah kompetisinya apa namanya, jadwal pertandingannya dia apa namanya? Persiapan memang bisa dibuat panjang karena ujung puncaknya yang targetnya itu ada 1, sedangkan bicycle nih kejuaraannya mungkin ada 2 gitu kan, atau berapa. Tapi yang kayak atlet yang levelnya internasional, yang kegiatannya banyak, itu yang bisa memainkan multi puncak. Jadi puncak dari latihannya, beban latihan yang tinggi itu dia ada 1. Kalau monocycle nih perlahan dia naik gitu kan. Dia bicycle tadi udah naik sampai tahap kompetisi, dia transisi turun lagi, mulai naik lagi. Kalau multi puncak dia naik turun. Nah, ini adalah untuk yang dominan menggunakan kecepatan power dan grafik volume latihan menurunkan kelelahan, juga akan menurunkan latihan dapat ditekankan dan pengulangan kecepatan power. Sedangkan olahraga yang metabolismenya aerobik di mana kontribusi bioenergi 50-50, volume latihan harus tinggi selama masa pertandingan. Nah, bicycle mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut. Fase persiapan 1 adalah tahap persiapan pertama, di mana harus lebih panjang, berlangsung kurang lebih 3 bulan dan dibagi menjadi persiapan umum khusus. Fase pertandingan 1, fase pertandingan pertama berlangsung selama 2,5 bulan dan membawa atlet pada penampilan puncak. Fase transisi 2, jadi kan ini fase transisi 1 ya, mohon maaf ya, salah ketik. Ya. Jadi ini yang seperti saya sampaikan tadi, setelah dia kan ada 2 fase pertandingan, di mana nanti dia ada fase transisi 1. Nah, di sini pertama berkira-kira 1-2 minggu dan ditandai dengan periode unloading untuk memulihkan atlet. Fase ini akan membawa pada fase persiapan kedua. Nah, pada fase persiapan 2 berlangsung kurang lebih 2 bulan, latihan yang untuk persiapan umum lebih pendek daripada latihan persiapan khusus. Ya.
Karena apa kayak gini? Karena kan pada dasarnya atletnya dia udah mampu gitu kan. Dia udah mampu, berarti kan kita tinggal finishing aja. Persiapan umumnya mungkin untuk targetnya dia ngejar targetnya udah gampang, akhirnya di persiapan khusus lebih diperpanjang. Fase pertandingan 2 yaitu lebih panjang 3,5 bulan dan membuat atlet dalam penampilan puncaknya. Nah, pada fase transisi 2 berlangsung kurang lebih 1,5 bulan dan dipakai untuk memulihkan kondisi atlet. Fase ini berhubungan dengan program latihan tahunan berikutnya. Nah, nanti setelah ini dia akan latihan lagi nih, dari lagi fase persiapan 1 lagi, muter terus. Lanjut, recycle. Nah, ini untuk kejuaraan tinju gulat senam yang mempunyai 3 pertandingan penting, misalkan kejuaraan nasional babak kualifikasi pertandingan puncaknya, menggunakan program latihan tahunan, menggunakan 3 puncak yang mencapai tahapan. Ini fase persiapan 1, mungkin kalian bisa baca di sini, bahwa ini adalah fase terlama dengan waktu yang kurang lebih 2 bulan, berisi persiapan umum dan khusus. Selanjutnya adalah fase pertandingan yang sekitarnya 1,5 bulan. Selanjutnya ada fase persiapan fase transisi 1, di mana di sini fasenya terpendek, merupakan penghubung fase kompetisi pertama dan fase persiapan kedua untuk pemulihan atletnya. Lebih pendek daripada fase persiapan pertama, sekitaran 1,5 bulan. Hanya bersih persiapan khusus kalau dia kondisi tricycle. Nah, selanjutnya fase pertandingan ini lebih panjang dari pertandingan pertama, sekitaran 1,7 bulan. Atau mungkin bisa dikatakan sekitaran 1 bulan 3 minggu. Fase transisi kedua, di sini periode pemulihan singkat, di mana yang mungkin atlet pulih dari pertandingan lagi. Ini selanjutnya dia langsung masuk di fase pertandingan 3. Tanpa ada persiapan 3. Nah, ini fase ini pertandingan lebih panjang dari persiapan sebelumnya, karena fase ini puncak prestasi atlet harus muncul dalam pertandingan puncak yang diinginkan. Selanjutnya adalah fase transisi 3, di mana ini adalah terpanjang, fase transisi terpanjang, di mana di sini setelah keletihan atlet dari fase 1, persiapan 1 hingga pertandingan 3, di sini atlet diharuskan untuk istirahat, tapi tetap dengan kaidahnya bahwa fase transisi itu dia tetap harus mengejar 50% dari porsi latihannya. Porsi latihan dan kemampuan tubuhnya. Karena tadi sudah saya sampaikan, ketika nanti dimasuk fase persiapan, di sini kita tidak jauh mengejar kondisi atlet tersebut. Inskripsi, Pak. Ya? Maaf, Pak. Waktunya Gimana? tersisa 1 menit lagi, Pak. Apanya tuh? Oh, waktu Zoom-nya? Iya. Atau waktu kuliahnya? Nanti pakai link ini lagi? Atau gimana? Nanti saya kirim lagi, Pak, linknya. Tadi saya sudah buat. Kalau enggak pakai link saya aja, saya kirim ya. Oh, iya, baik, Pakai Pak. Zoom saya aja, yang ini. Oke. Yaudah, ini di end aja. Iya, Pak. Terima kasih. Kita ketemu di link selanjutnya ya.